Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa ada kuasa kegelapan yang tak jarang menggoda, mendorong kami untuk menjauh daripadamu. Bantu kami ya Bapa untuk bisa menyadari, merasakan kehadiran mereka yang mengganggu kami, membuat kami lupa akan Kau, dan seringkali terlibat di dalam hal-hal yang kurang baik. Bantu kami ya Tuhan, dengan kehadiran Roh Kudus-Mu selalu di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita seringkali lupa atau mungkin tidak peduli atau mungkin tidak menyadari atau mungkin bahkan tidak percaya bahwa ada kuasa kegelapan. Dan kuasa itu suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, ada di dalam, mungkin tidak dalam diri kita, tapi juga di dalam realitas di sekitar kita. Dan itulah yang seringkali justru menjauhkan kita dari Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh si iblis ketika ditendang dari surga, dari tempat tinggi karena melawan Allah. Karena itulah maka ketika si iblis itu mengetahui, mengenali Yesus sebagai orang Nazaret, bukan hanya orang Nazaret tetapi yang dari atas, yang dikirim dari Allah, dari kuasa Allah. Yesus tanpa ada dialog langsung mengusir. Ya. Dan ini penting kita sadari, kenapa? Karena sudah jelas dia adalah musuh Allah. Tidak perlu ada dialog lagi, tidak perlu ada komunikasi lagi, tidak perlu ada pembicaraan lagi, langsung diusir. Dan itu kita lihat bagaimana ketika Allah membedakan antara Allah dengan Adam dan Hawa, mereka ada dialog dengan manusia. Tapi ketika berhadapan dengan iblis, engkau iblis, engkau iblis, ya, diusir. Jadi tidak ada dialog, tidak ada komunikasi lagi, nggak perlu berdialog lagi. Dan ini saya kira penting bagi kita menyadarinya. Ya, kalau manusia masih ada dialog karena kita tidak seluruhnya, tidak seluruh diri kita, kepribadian kita menolak Allah, tidak. Dan yang kedua, kita perhatikan bahwa kehadiran iblis tidak hanya di tempat-tempat yang jelek atau jahat, tetapi justru mungkin di tempat yang kita kira tidak mungkin ada, yaitu sinagoga, bait Allah. Bahkan di gereja kita, bahkan di tempat-tempat suci kita. Kenapa ada iblis di sana? Ya, sekali lagi, karena kedosaan kita, bukan tempat itu sendiri, tapi karena kedosaan, karena kelemahan kita, ya, yang seringkali tidak murni, tidak tulus menghadapi Allah atau menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Jadi dalam diri kita ada kemungkinan mungkin kita tidak dikuasai oleh iblis seperti orang yang kerasukan setan, tapi mungkin dipengaruhi oleh iblis, ya. Berbagai macam bentuk ungkapan bahwa kita dipengaruhi oleh iblis sebagai contoh adalah keterikatan nyandu, adiktif. Itu semua adalah bagian dari di mana kita terikat dan terlekat kepada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Itu juga merupakan suatu bentuk pengaruh iblis yang ada dalam diri kita masing-masing, dan itu harus kita sadari, ya. Dan itu kita lihat bagaimana betapa sulitnya kita untuk mengubah, ya, cara pandang, cara pikir, cara sikap, cara perilaku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Betapa sulitnya. Nah, disitulah kita melihat bagaimana kuasa iblis seringkali mengikat kita untuk
untuk apa namanya, untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, disinilah kita mulai melihat, mengenali gitu loh, mengenali bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu seringkali hadir di dalam diri kita, dalam diri orang lain, di sekitar kita. Nah, caranya bagaimana bahwa kita bisa menyadari itu? Menurut saya kita belajar dari Yesus sendiri ya. Yesus penuh dengan Roh Kudus dikatakan begitu. Ajarannya penuh wibawa. Nah, disitulah kita lihat bahwa sebetulnya Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Allah sendiri, ya, bukan hanya roh manusiawi tapi Roh Allah. Ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen-sakramen, itu semua adalah itu semua adalah bagian dari apa namanya? Bagian di mana Tuhan memberikan bagian dirinya sendiri yang paling esensial, yaitu Roh Kudus. Karena kita adalah apa namanya? Kita adalah yang diciptakan secitra dan segambar dengan Allah. Dalam tanda petik kita adalah bagian terindah dari Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Masterpiece dari ciptaan Allah. Dan karena itulah maka Allah mengirim putranya Yesus Kristus ke dunia dengan sabdanya itu supaya kita mendengarkan sabda Yesus ini. Ya. Dan kita dijauhkan dari dijauhkan oleh kuasa kegelapan dan berhadapan dengan kuasa kegelapan. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, yang menjadi poin kita adalah bagaimana kita bisa mengenali Roh Kudus, menyadari Roh Kudus, ya, membuat roh yang dalam diri kita itu sungguh-sungguh mempunyai power, mempunyai kekuatan. Nah, disitulah kita melihat bagaimana karena kita beda dengan Yesus, maka kita harus apa? Yaitu satu cara penting adalah keheningan. Yesus 40 hari 40 malam berada dalam keheningan, bertapa, ya, berpuasa, dan karena itu dia mengenali kuasa kegelapan itu, ya. Demikian juga dengan kita, kalau kita terbiasa dengan katakanlah hening, diam, berpuasa, bermati raga, ya, kita bisa sedikit ya, mengenali kuasa-kuasa yang tidak baik, yang bertentangan dengan kuasa Allah. Kita bisa merasakannya bahwa itu adalah yang jelek, yang jahat, yang seringkali menggoda kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, bagaimana supaya kuasa Roh Kudus, Roh Allah itu sungguh-sungguh meresap di dalam diri kita, ya. Nah, maka ketika kita berada terus-menerus, berjuang terus-menerus untuk hidup dalam kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri, maka kita akan dibantu ya untuk mengenali dan bukan hanya kita nanti yang bekerja, tetapi Roh Allah sendiri yang bekerja dalam diri kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, itulah yang saya kira dan saya duga, dan itulah yang kita maui di dalam diri kita, yaitu supaya kita semakin menyadari kuasa Roh Kudus itu dalam diri kita, dalam hidup kita, dengan belajar hening, belajar diam, belajar sunyi di hadapan Allah, mendengarkan kehendak Allah, membaca firman Tuhan. Dan kalau misalnya kita lihat bahwa kita sudah melakukan hal itu, maka kita akan sedikit tahu ya, kita dibimbing oleh Roh Kudus, Roh Allah sendiri dalam diri kita, sehingga kita mampu dan dimampukan untuk mengusir ya, menghardik ya, merasakan kuasa kegelapan itu, dan dalam kuasa Yesus Kristus maka kuasa itu akan disingkirkan dari kita. Meskipun kita tahu bahwa Yesus pun tidak lepas dari godaan itu, kita jangan lupa ya. Yesus pun tidak lepas dari apa namanya, godaan-godaan untuk menjauhkan dirinya ya dari Tuhan. Kita lihat dalam perjalanan hidup Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani, saat-saat genting, saat-saat terakhir hidupnya, ya Bapa, bila berkenan, jauhkanlah piala ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Ya, jadi disinilah kita lihat Yesus pun tidak lepas dari godaan, tidak lepas dari siksaan, dan tidak lepas dari pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan itu akan mencari cara-cara untuk mencari cara-cara yang seringkali
yang seringkali menjadi titik kelemahan kita gitu loh. Ya, dan kedua, iblis juga menggoda kita dengan lewat orang-orang dekat dengan kita, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan siapa yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita merasa hancur lebur karena pengaruh orang-orang di sekitar kita yang ingin membuat kita putus asa, ya, gelisah dan cemas. Ya. Jadi itulah saudaraku terkasih dalam Kristus, maka kita perlu sekali lagi dengan menyadari semua itu, ya, lewat orang lain atau lewat diri kita sendiri, ya, kita dibuat frustrasi, dibuat kecewa, ya, untuk tidak melawan, untuk putus asa, ya, dan itulah cara iblis yang seringkali mengganggu kita. Ya, demikian juga dengan misalnya dengan kehidupan doa kita menjadi malas, kita menjadi sombong, kita menjadi angkuh, kita menjadi iri, ya, kita menjadi cabul, kita menjadi serakah, kikir. Ini semua ketujuh dosa inilah salah satu indikasi bahwa kita suka atau tidak suka dipengaruhi oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Nah, lama-lama ini akan membawa kita menjauh dari Tuhan dan orang-orang yang dekat dengan kita. Semoga Roh Kudus yang selalu hadir dalam diri kita sadari dalam kehidupan kita, dan kita dikuatkan untuk terus melawan, ya, mengusir kuasa kegelapan itu. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan memberkati kita semua. Semoga dengan keheningan dan kesunyian kita semakin dikuatkan dalam tugas-tugas kita menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati Anda semua. Lewat tangan hamba-Mu ini, semua kuasa kegelapan, semua kuasa iblis disingkirkan dari kami, dan kami kuat di dalam perjalanan hidup ini. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.